banget bayangan gua ke arah Padalarang. Allahu Akbar kucing. Anjrit, gue salah jalan coy. Mulai memasuki Nagrek ya. Baru mulai udah off-road kita. Jadi di depan udah masuk Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube TPA Dimas. Jadi di sore hari ini gue rencananya akan melakukan perjalanan dari rumah gue di daerah Kreo Selatan, Tangerang, menuju ke Pangandaran. Tadi gue berangkat dari rumah tuh jam setengah 4 atau 3.30. Berarti sekarang kurang lebih udah 10 menit perjalanan. Jadi nanti rencananya gue akan melalui Bogor ya, lewat Bogor, Cianjur, terus Bandung Kota, dan kita lanjut ke Nagrek, Tasik, Ciamis, Banjar, terus ke Pangandaran. Ini gue excited banget karena untuk pertama kalinya ya, gue itu motoran ke Pangandaran. Gue ke Pangandaran udah beberapa kali, cuman baru kali ini gue naik motor sendiri lagi. Wah, bismillah, semoga nanti di perjalanan gak ada kendala apa-apa ya, gak hujan, dan yang terpenting selamat sampai pulang ke rumah. Gue belum ngisi bensin nih. Gue nanti di depan mau nyari pom bensin dulu. Oh iya, di perjalanan ini nanti gue akan catat pengeluaran gue. Mungkin siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian yang mau ke Pangandaran dengan menggunakan motor Kawasaki W175 atau motor yang lain lah. Berapa biaya bensin, biaya makan, biaya penginapan, dan jika memang ada tiket masuk di sana nanti akan gue cantumin juga total pengeluarannya berapa. Metode yang akan gue pakai itu full to full. Jadi gue kayaknya bakal ngisi bensin dulu di Parung, gue fullin tangkinya, terus kayaknya mungkin di daerah Nagrek atau Cileunyi gue akan ngisi bensin dulu. Jadi biar tahu berapa konsumsi bahan bakar yang gue keluarin untuk motor Kawasaki W175 gue. Ini motor udah agak enak ya. Sebelum berangkat kemarin tuh gue bawa dulu ke bengkel 66 Garage punyanya Om Rino. Buat kalian yang punya motor Kawasaki W175 bisa banget nih bawa motornya ke bengkel Om Rino. Itu the best sih bengkelnya. Racikan setelan karbunya tuh enak banget ya. Ini di depan kita belok kiri, terus putar balik. Kalau ke kiri itu ke arah Lebak Bulus ya. Nah, ke kanan ke arah Bogor atau Parung. Tapi kita nggak bisa langsung belok kanan, harus putar balik dulu. Biasanya kalau hari-hari biasa di sini tuh macet banget. Oh, jangankan hari biasa, weekend aja tuh macet di sini. Orang-orang yang dari arah Parung atau yang dari arah yang mau putar balik biasanya ngumpul di sini. Cuman alhamdulillah ya, hari ini mungkin orang-orang masih pada ngerayain Idul Adha. Masih pada bakar-bakar nih biasanya. Kita putar balik dulu, nunggu sepi, masuk dikit-dikit. Ini ada celah. Oh ya, sikal. Kayak gue bakal ngisi bensin di depan deh, di Ciputat.
Oke, gue mau isi bensin dulu ya. Kayaknya untuk perjalanan ini gue bakal ngisi Pertalite aja deh. Kemarin gue udah konsul sama Om Rino. Sebenarnya motor Kawasaki W175 diisi Pertalite tuh nggak apa-apa teman-teman. Terlebih kalau jauh gini ya. Oke, kita isi dulu. Kok nggak bisa ya? Mbak, kok nggak bisa ya? Nggak keluar. Oh, ini udah. Oke, tadi gue ngisi bensin 82.000, udah full. Kayaknya masih ada sisa dari pengisian terakhir gue. Ini kita langsung ambil kiri ini. Langsung ambil flyover. Oke, kita jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk traffic di daerah Ciputat lumayan lenggang ya. Biasanya macet banget. Wah, bisa dilihat mataharinya teman-teman. Suhu di sore hari ini tuh 33 derajat. Ya lumayan adem lah ya. Nggak terlalu panas-panas banget, nggak terik. Aspalnya baru dia. Enak. Nggak hancur jalannya. Baru mulai udah off-road kita. Aduh. Anjrit. Pakai. Nah. Udah mendung nih ya. Semoga aja nggak hujan lah. Di depan ada tol baru ya, Jor 2. Biasanya ini juga jadi salah satu titik kemacetan kalau kita mau ke arah Parung. Soalnya dari yang tadinya 2 jalur jadi 1 jalur. Terus di depan tuh ada pertigaan dari sebelah kiri. Nanti tuh kalau di sekitaran sini ya, dari Ciputat menuju ke Bogor, mulai lancarnya itu kalau udah lewat, ribet. Kalau udah lewat Parung, Pasar Parung, nah itu udah mulai agak senggang. Nah, ini di sebelah kanan gua ada Mall The Park ya. Kadang dari Mall The Park tuh mobil-mobil suka pada nyelonong keluar, dijegat sama ini, sama paugahnya. Jadi yang dari jalur utamanya ditahan dulu, malah ngutamain mobil-mobil yang baru keluar mall. Sudah mulai banyak pemotor yang ke arah Bogor. Oh, ada suku Baduy teman-teman, lagi jualan madu. Keren ya, suku Baduy itu bisa nggak pakai alas kaki. Nah, depan udah Pasar Parung teman-teman. Ini Ramayana Cipas Parung.
Nih biasanya yang dari arah Parung Panjang, Pamulang gitu ya, atau Tangerang biasanya keluar dari sini nih. Kalau mau ke Bogor via Parung. Tapi belum kelihatan truk ya dari tadi ya, truk-truk gede. Biasanya udah lewat Pasar Parung tuh rame truknya. Apalagi libur karena Idul Adha. Tuh bisa dilihat ya mataharinya teman-teman, dari arah kanan dan terkesan syahdu gitu. Nah, sekarang udah membelakangi. Ups. Aduh, bumpy parah. Kelihatan banget bayangan gua. Ini gua mau seset kanan dulu. Ups, ya. Biasanya di sini malah sepi. Waduh, angkutnya seruntul. Oke, kita udah sampai di pertigaan Kemang ya. Berarti udah resmi memasuki Kota Bogor di jam 4.37. Tadi ke kanan tuh kalau mau ke arah Dramaga, Lewiliang, ke arah Banten juga bisa ya, via Citorek. Nah ini kadang ada yang suka bingung kalau semisal udah masuk sini tuh patokannya apa. Kalau dari gua itu gampang buat ngingetnya. Lu ngambil kanan terus aja. Kalau semisal ada pertigaan, ada percabangan, ada underpass, udah ngambil kanan terus aja sampai ketemu lampu merah di ujung. Nah, ntar kita coba ya. Di sini harus hati-hati ya teman-teman. Kadang suka ada lubang. Lubangnya tuh dalam. Sama jalannya nggak rata tuh, bisa dilihat. Cuacanya syahdu. Aduh, bumpy parah. Wah, lubang. Tuh, bisa dilihat parah banget jalanannya. Ini tuh namanya Jalan Baru kalau nggak salah. Sebutannya Jalan Baru, soalnya jalanannya. Saat ini saya sedang melintasi Jalan Baru Bogor atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar. Jalan ini mulai dikembangkan pada akhir tahun 1980-an sebagai jalur alternatif untuk mengurangi kemacetan di pusat kota Bogor dan menghubungkan kawasan barat Bogor dengan berbagai akses penting. Meski nama resminya sudah berubah untuk menghormati tokoh pejuang Bogor, Kiai Haji Soleh Iskandar,
Sampai sekarang masyarakat masih akrab menyebutnya sebagai Jalan Baru. Nah, ini pertigaan yang mau ke arah Yasmin. Apa itu nama pertigaannya? Lampu merah. Kalau nggak salah tuh ke kanan tuh ke arah Yasmin deh. Nah, gue kayak mau nyeset kanan dulu. Nah, depan ada percabangan kan. Ada 3, ke kiri, tengah, sama kanan. Kita ambil kanan aja teman-teman. Kalau tengah itu buat masuk tol. Kalau kiri itu dia mau ke kiri ya, kalau nggak salah ya. Nanti di depan dia buat belok ke kiri. Nih kita ambil kiri lagi, ketemu flyover, kita ambil kanan. Nah, ada KRL teman-teman. Telah resmi memasuki kawasan Kota Bogor. Ini pom bensin warung jambu. Biasanya kalau semisal yang pada mau ke puncak naik motor, terus suka istirahat dulu di situ, atau jadi titik kumpul sebelum mereka lanjut lagi. Nah, di lampu merah ini kalau kalian yang mau ke arah puncak, itu opsinya bisa pilih 2 jalur. Jalur pertama itu lurus lewat Pajajaran atau lewat Kota Bogor. Nah, yang kedua itu belok kiri di perempatan sini. Kalau belok kiri itu lewat Sumarkon Bogor. Cuman kalau saran dari gua, kalau udah lewat jam 10 lah ya, itu udah sepi. Itu nggak disarankan. Sepi banget. Ya kadang ada beberapa motor lah, 1-2 lewat. Dan jalannya itu agak sedikit hancur teman-teman. Makanya kalau udah malam gitu ya, gue menyarankan lewat jalan utama aja, lewat jalan Pajajaran Kota Bogor, lurus aja kalau udah malam. Nah, ini karena gue mau ada acara dulu ya di daerah Baranang Siang, jadi gue belok kiri. Nanti kayaknya malam pas lagi gue lanjut berangkat lagi, gue bakal lewat Pajajaran. Karena di sini harus mampir dulu ke daerah Baranang Siang, alhasil videonya saya skip beberapa jam ya. Ya nggak lama-lama, cuman 7 jam doang kok, hehe. Nanti kemungkinan akan saya lanjut lagi di jam 1 malam. Oke, sekarang gue sudah melanjutkan perjalanan. Jam menunjukkan pukul 1:12. Tadi gue start dari rumah itu, dari rumah kerabat gue, yaitu jam 1:10. Nah, dari sini gue akan lanjut ke arah Pajajaran. Kita lewat kota aja, terus ke arah puncak, lanjut ke Cianjur. Cuaca malam ini tuh dingin,
Seperti kota Bogor pada biasanya, suhu di termometer motor gua itu menunjukkan di angka 25 derajat. Ya. Orang Jakarta atau orang Tangerang yang biasa panas-panasan sehari-hari, ketemu cuaca Bogor yang sejuknya bukan main itu, badan nggak kuat. Kayaknya nanti gue akan istirahat panjang di daerah Cilenyi mungkin ya, kalau nemu SPBU atau sambil nyari-nyari sarapan di sekitar situ, atau mungkin kota Bandung ya, nggak tahu. Belok kiri langsung, oke, gue langsung. Nah ini gue udah memasuki jalan Pajajaran. Mari kita lihat apakah banyak motor yang sedang jalan untuk melakukan touring ya, lewat Puncak Cianjur. Biasanya sih Puncak jam segini masih rame teman-teman. Gue pernah waktu itu makan sate Maranggi Sariasi di daerah Cianjur, pulang sekitar jam 3 subuh. Jam 3 subuh baru turun, itu masih rame banget yang ke atas. Nah ini kita udah ketemu Tugu Kujang, langsung ambil kanan aja. Ini satu arah ya. Oh jam segini kendaraan masih banyak teman-teman. Tuh kebanyakan kayak truk-truk sayur ya. Oh ada yang ngangkut sapi juga tuh. Nih, kita ambil kanan aja di Mall BTM patokannya teman-teman. Masih lurus. Anjrit, gue salah jalan coy. Harusnya tadi di Tugu Kujang gue lurus, kok malah belok kanan ya? Belok kanan mah muter lagi gue. Aduh, ini malah ke arah Mancur. Lupa gua. Ya udahlah, kita nikmatin aja. Nih muter lagi teman-teman. Salah jalan gua. Lupa gua kebiasaan ke arah Mancur. Nah, ini di Tugu Kujang kita lurus aja, bukan ke kanan ya. Kanan malah muter lagi teman-teman. Tadi gue salah jalan, malah ke kanan. Lupa gue malah ke arah Mancur. Biasa main ke Mancur, padahal tujuan gue mau ke Puncak. Ini sebetulnya kita lurus, cuman nggak bisa langsung lurus, jadi harus putar balik dulu. Kita ambil putar balik, jangan sampai lurus terus ya. Lurus terus tuh ke arah tol, ke arah Jakarta. Nah ini kita ke arah Tajur, putar balik.
Sebetulnya jalan malam tuh enak teman-teman, cuman tantangannya kadang kalau ada lobang gitu ya, nggak terlalu kelihatan. Sama musuh terbesar ketika jalan malam tuh ngantuk. Jadi saran dari gua kalau semisal kalian berencana bepergian atau touring di malam hari, pastikan kalau semisal udah ngantuk itu jangan sampai dipaksa teman-teman. Nggak apa-apa, istirahat dulu aja, tidur sebentar itu nggak masalah kok, di Indomaret atau di SPBU atau di Alfamaret gitu ya, atau kalau semisal ada warung, tidur dulu aja, istirahat bentar, nggak usah dipaksa, bahaya. Karena microslip beberapa detik ketika kita berkendara itu momennya fatal. Oke, ini gue udah sampai di Simpang Gadok. Selamat datang di Kabupaten Bogor, Indonesia. Biasanya yang naik mobil tuh keluarnya di sini, teman-teman. Keluar di sini terus lanjut sampai ke puncak. Nih persimpangan kalau kalian yang dari arah Sumarekon ya, itu keluarnya di situ tadi. Kalau nggak lewat Pajajaran. Nah ini gua kayaknya mau seset kanan dulu. Biasanya motor gua kalau semisal dingin tuh suka berapa teman-teman? Ya, mungkin nanti akan gue istirahatin dulu kalau misal udah masuk Cianjur kali ya. Gue berhenti dulu bentar. Sekarang gue udah memasuki Gunung Mas. Nah itu di sebelah kanan tuh ada rest area Gunung Mas. Kalau kelihatan ya. Rest area Gunung Mas mulai beroperasi pada tahun 2021 sebagai bagian dari penataan kawasan puncak. Selain menjadi tempat singgah wisatawan, rest area ini juga menjadi lokasi relokasi pedagang agar kawasan puncak lebih tertata dan nyaman bagi pengunjung. Kayak warung-warung gitu. Ilegal mungkin ya, makanya di relokasi ke rest area Gunung Mas biar lebih rapi dan nggak membahayakan mereka juga, karena di sebelah kiri tuh mungkin rawan longsor atau gimana, kurang paham juga gua. Tuh bisa dilihat teman-teman, depan gua kosong. Yang ke arah puncak, bahkan yang ke arah turun juga kosong juga teman-teman. Aduh, sepi ya. Nih ke arah Villa Soekarno. Wah iya, kayaknya gue butuh lampu tambahan deh. Soalnya nggak terlalu terang kalau posisinya kayak tadi tuh. Nah, gue udah ngelewatin puncak pas barusan. Sekarang gue sudah akan banyak jalanan yang menurun. Oke, ini jalanannya cukup curam turunannya. Tuh di depan tuh ada apa ya, yang menghalang kalau semisal amit-amit kejadian remblong di sebelah kiri. Nah tuh orang mau kemana itu?
Di depan ada bis Karunia Bakti jurusan Garut Jakarta. Ini kalau misal gue ngikutin bis ini juga bisa sebenarnya. Tapi nanti misah di Cagak ya, turunan Cagak. Bis ini ngambil kanan, gua ngambil kiri yang ke arah Tasik via Malangbong. Tugu ini kita ambil kiri aja. Tugu pertama kita ambil kiri. Terus nanti di depan ada tugu lagi teman-teman. Kita ambil kiri lagi. Saya tanpa sadar melewati Tugu Toco Cianjur. Jadi kalian kalau sudah ketemu Tugu kedua atau Tugu Toco Cianjur langsung ambil kiri aja. Dan ketika udah lewat jalan satu arah, itu ambil kanan aja ke arah Bandung. Hari makin malam dan mata udah mulai ngantuk. Kayaknya di depan saya memutuskan untuk istirahat bentar deh. Ini kanan ke arah Bandung. Terus kita ke kiri aja teman-teman. Ini udah lurus terus ke arah Ciranjang. Sekarang jam 2.57 atau jam 3 kurang. Berarti perjalanan kurang lebih udah hampir 2 jam ya. Karena tadi gue berangkat jam 1:10. Sekarang gue ada di daerah Ciranjang. Nah, ini ada perempatan ya. Lurus ke arah Bandung, kanan Sukalayu, kiri kemana tadi tuh? Nggak kebaca gue pelangnya. Nah, ini kita lurus aja teman-teman. Ada Alfamart tuh, gue ke Alfa dulu deh. Kayak sebatang enak deh. Nah, sekarang gue akan melanjutkan perjalanan. Saat tadi gue sempet ngeres di Alfa. Lebih hampir 30 menit ya. Bismillah. Kita lurus terus. Ternyata belum sampai Ciranjang teman-teman. Tadi gua sempat ngobrol sama tugas Alfamartnya. Ternyata ini tuh baru sampai Tung Turunan. Depan setelah kali baru Ciranjang. Ini gue udah resmi melewati perbatasan Bandung ya. Jadi di depan udah masuk Kabupaten Bandung. Oh, bisa dilihat tuh teman-teman. Berkabut ternyata. Oh, Akbar. Jalanannya banyak lubang, banyak yang nggak rata. Oh, ini kabutnya. Mantap juga nih. Wow. Bisa dilihat ya. Lumayan tebal. Bentar. Itu kabut apa orang bakar sampah? Oh, cuma di situ doang. Kayak gue harus nyalain lampu jauh ya teman-teman. Soalnya suka tiba-tiba nggak rata jalannya, banyak tambelan. Ngeri juga. Ini gue mau saya set dulu. Ini angkut ya kayaknya ya.
Oh iya, angkot teman-teman. Jam segini keluar. Gila, keren banget. Jam 3. Salut sama orang-orang yang kerja sampai malam gini ya, dari malam ke subuh. Perjuangannya perlu diacungi jempol. Nah, kayak gua ambil kanan aja deh. Nah, tuh bisa dilihat di sebelah kiri. Jalanannya banyak yang nggak rata, teman-teman. Ini gua lurus aja ke arah Padalarang. Allahu Akbar kucing. Duh, push. Ngeri banget. Nah teman-teman, saya mau ngasih disclaimer dulu. Ternyata suara dari rekaman yang sudah saya tag dari Padalarang sampai ke Cileunyi itu nggak masuk karena DJI Mic Mini saya tidak terhubung ke Action Cam DJI Osmo Action 5 Pro karena fitur dari auto off yang ada di DJI Mic Mini saya itu aktif, sehingga ketika mikrofon tidak terhubung selama 15 menit ke kamera itu dia akan otomatis mati sendiri. Jadi setelah masuk Kabupaten Bandung, saya lurus terus menuju ke Padalarang dan melintasi Jalan Soekarno-Hatta. Kondisi jalanan lumayan cukup sepi dan ada beberapa kali rombongan pemotor yang hendak melakukan touring. Namun setelah masuk Cileunyi, kondisi sudah mulai kembali sepi dan akhirnya saya memutuskan untuk istirahat sejenak di SPBU Cileunyi. Saya memejamkan mata dan mungkin sekaligus isi bensin di sana. Sekarang jam 6.17. Tadi gue sempet ngeres ya jam 5 di SPBU Cileunyi. Kondisi bensin gue masih ada, kayaknya sisa setengah. Biar aman, mungkin gue akan isi bensin nih. Gue lagi ngantri untuk ngisi bensin dulu. Biar aman, kayak bakal gue isi full deh. Ya, tadi gue sholat di Musola Al Maksum SPBU di daerah Cileunyi ya, Cileunyi. SPBU 340315. Abis sholat subuh gue sempet tidur bentar ya, sekitar mungkin kurang lebih 40 menit gue tidur istirahat. Terus bangun-bangun karena matahari tuh seger banget, langsung cuci muka gue. Oke, tadi si bensin habis 64.000, kurang lebih 5 liter ya. Di ngisi 5 liter. Sumedang, Cirebon, Jateng, Cibiru, Garut. Oh ini guys, kalau semisal kalian naik mobil dan menuju ke arah Garut, Banjar, Ciamis, atau bahkan
pada Pangandaran gitu ya. Itu keluar tolnya di sini kayaknya. Nah, terus nih ngambil kiri. Tuh, bisa dilihat daerah Cileunyi banyak warga gitu ya yang lagi berangkat kerja kayaknya nih. Nih saya sudah di depan pabrik KHTX ya. Tadi banyak pegawai yang baru masuk, mungkin shift pagi kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan lagi. Kita udah mulai memasuki Nagrek ya. Tandanya itu kalau udah lewat perlintasan rel kereta api. Itu patokannya teman-teman. Nih kita lurus aja nih, ambil kanan. Nih sama kalau udah ada banyak yang jualan nih, jualan oleh-oleh di sebelah kiri. Tuh berarti tandanya udah masuk Nagrek. Nanti di depan sih harusnya masih ada ini apa namanya, nanjak atau turun ya, gue agak lupa kalau dari sini tuh. Oh turun, ya turunan. Wih, inilah yang bikin gua mengurungkan niat untuk jalan malam. Malam itu maksudnya jam 8 jam 9 ya. Tadinya gua ada rencana mau jalan jam segitu. Cuman setelah gua pikir-pikir lewat Nagrek di malam atau subuh dengan kondisi gua ngantuk agak membahayakan ya. Jadi gua nggak mau maksa sih. Alhasil gua undur. Jadi berangkatnya itu jam 1. Jadi sampai sini gue nggak yang malam, dan mungkin gue udah istirahat dulu gitu. Kayak tadi contohnya, gue udah istirahat. Oh iya, kayak gue mau nyari makan deh buat sarapan. Lumayan lapar juga ini perut. Di Nagrek tuh kalau dilihat di kiri sama kanan tuh banyak yang jualan, wah, warung-warung sama rest area buat ngaso-ngaso. Sebenarnya deh. Ada. Maaf. Lama ya. Oh ini turunan Cagak. Kalau kanan itu ke arah Garut ya. Tuh bisa dilihat teman-teman.